Selamat datang dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Anda sehat dan semangat serta berbahagia. Semangat itu penting, tetapi bahagia jauh lebih penting. Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan ini, kompetensi yang dibangun adalah kepemimpinan kinerja. Mana setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan Bapak Ibu semua bisa menjadi pimpinan berkinerja tinggi. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan berdiskusi membahas tentang akuntabilitas kinerja sebagai salah satu mata pelatihan pada pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Ganeko Ginting STMM. Saya adalah Widya Suara Pustikat Pegawai Kemendikbud. Bapak Ibu sekalian, berikut Bapak Ibu saya melihat keterkaitan antar agenda, di mana akuntabilitas kinerja adalah salah satu dari mata pelatihan di agenda manajemen kinerja. Karena agenda dan mata pelatihan ini akan berkontribusi terhadap pencapaian kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, pengalaman belajar dan mata pelatihan pada agenda manajemen kinerja ini adalah sebagai berikut. Pengalaman belajar melalui agenda pembelajaran ini akan membekali Bapak Ibu dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan dan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Adapun mata pelatihan pada agenda manajemen kinerja ini ada 7 mata pelatihan, yaitu akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen penganggaran, dan manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian, melalui agenda manajemen kinerja ini, ke-7 mata pelatihan ini akan saling terkait untuk mendukung pencapaian kompetensi pada pelatihan ini, yaitu kepemimpinan kinerja. Adapun deskripsi singkat dari mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun hasil belajar yang diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini adalah sebagai berikut, yaitu mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah dan upaya perbaikan akuntabilitas di unit kerja masing-masing serta mengaktualisasikan akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan kinerja di unit organisasi. Bapak Ibu sekalian, adapun indikator hasil belajar dari mata pelatihan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta penerapan etos kerja pelayanan publik dalam kepemimpinan administrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, yaitu risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya. Yang keempat, merumuskan langkah upaya membangun budaya akuntabilitas. Dan yang kelima, merumuskan langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Bapak Ibu sekalian, materi pokok yang akan kita bahas dan diskusikan pada mata pelatihan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta penerapan etos kerja pelayanan publik dalam kepemimpinan administrasi. Yang kedua, identifikasi masalah akuntabilitas, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, langkah upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi. Yang keempat, langkah upaya membangun budaya akuntabilitas. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah langkah upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Bapak Ibu sekalian, adapun strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan selama proses pembelajaran ini tentu saja akan berbeda antara materi 1, materi 2, dan selanjutnya. Strategi pembelajaran ini tentu saja terdiri dari metode, bahan, media atau alat bantu, dan waktu yang diperlukan
pada setiap aktivitas yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat strategi yang akan diterapkan pada masing-masing materi pokok. Pada tahap pendahuluan, strategi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode ceramah interaktif, tanya jawab, alat media. Yang akan digunakan adalah LCD proyektor, laptop, dan bahan tayang. Adapun hal-hal yang akan dibahas dan disampaikan pada saat pendahuluan, yang pertama adalah menyampaikan salam, perkenalan diri, menyampaikan overview keterkaitan mata pelatihan dengan agenda manajemen kinerja dan kompetensi PKA. Selanjutnya menyampaikan overview agenda manajemen kinerja, dan berikutnya menyampaikan deskripsi dan tujuan pembelajaran. Waktu untuk materi pendahuluan ini adalah 30 menit. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada materi pokok 1, yaitu nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta penerapan etos kerja pelayanan publik dalam kepemimpinan administrasi, submateri pokok yang akan kita bahas dan yang akan didiskusikan adalah konsepsi akuntabilitas kinerja. Pentingnya akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator. Selanjutnya perilaku kunci dalam akuntabilitas. Kemudian prinsip-prinsip umum dalam akuntabilitas. Dan yang terakhir, peran pimpinan administrator dalam akuntabilitas. Adapun strategi pembelajaran yang akan dilakukan pada materi pokok 1 ini, yaitu dengan menggunakan metode ceramah interaktif, kemudian penugasan, kemudian penayangan video. Pada saat ini, video yang akan ditayangkan adalah salah satu video sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya diskusi kelompok. Pada diskusi ini, para peserta diminta untuk mendiskusikan, menyampaikan pengalamannya terkait dengan peran dan perilaku pimpinan dalam akuntabilitas. Adapun alat dan media yang akan digunakan yaitu LCD proyektor, laptop, kemudian film dalam bentuk video, kemudian flip chart. Waktu yang digunakan, yang diperlukan untuk materi pokok 1 ini direncanakan selama 90 menit. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya pada materi pokok 2, yaitu risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Sub pokok materi yang akan didiskusikan adalah pertama, pemahaman tentang risiko dan kesalahan akuntabilitas. Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menganalisis risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Adapun strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam materi pokok 2 ini adalah sebagai berikut. Akan digunakan metode ceramah interaktif, penugasan, dan diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok, para peserta akan diminta mendiskusikan, yaitu mengidentifikasi dan juga menganalisis risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas berdasarkan pengalaman masing-masing. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya media atau alat yang akan digunakan pada materi pokok 2 ini yaitu LCD proyektor, laptop, bahan tayang, dan juga flip chart. Waktu untuk materi pokok 2 ini direncanakan selama 60 menit. Bapak Ibu sekalian, pada materi pokok 3 yaitu langkah upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja, sub materi pokok yang akan dibahas dan diskusikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Yang kedua, kelemahan administrasi keuangan. Yang ketiga, kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset tetap. Yang keempat, kelemahan proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, faktor pendukung untuk mengatasi risiko dan kesalahan. Strategi pembelajaran yang akan digunakan pada materi pokok 3 ini adalah sebagai berikut. Metode yang akan digunakan yaitu ceramah interaktif, penugasan, penayangan video, dan diskusi kelompok. Pada penayangan video yang akan ditampilkan yaitu adalah video terkait dengan pelayanan kepemerintahan yang tidak akuntabel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang akan didiskusikan pada diskusi kelompok yaitu mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya alat atau media yang akan digunakan yaitu LCD proyektor, laptop, bahan tayang, video, flip chart, dan waktu yang akan digunakan
direncanakan selama 75 menit. Dalam diskusi kelompok, para peserta juga akan dibagi dalam beberapa kelompok. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi pokok 4, yaitu membangun budaya akuntabilitas, sub materi pokok yang akan dibahas adalah yang pertama, bagaimana membangun budaya akuntabilitas. Yang kedua, pentingnya membangun budaya akuntabilitas. Yang ketiga, aspek-aspek penting dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang keempat, peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah indikator minimal dalam membangun budaya akuntabilitas. Adapun strategi pembelajaran yang akan disampaikan atau yang akan digunakan pada materi pokok 4 ini, yang pertama dengan menggunakan metode ceramah interaktif, kemudian penugasan, yang ketiga diskusi kelompok. Adapun pada diskusi kelompok, peserta juga akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas, yaitu merumuskan langkah-langkah dan peran pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas. Media atau alat bantu yang digunakan yaitu LCD projector, laptop, bahan tayang, dan flipchart. Waktu yang diperlukan direncanakan untuk membahas materi pokok 4 ini adalah 60 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, pada materi pokok 5 atau materi terakhir dari mata pelatihan akuntabilitas kinerja ini, yaitu komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Adapun sub materi pokok yang akan dibahas dan diskusikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Yang kedua, pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan atasan serta antar pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, teknik-teknik membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Yang keempat, komunikasi dalam pengambilan keputusan yang akuntabel. Dan yang kelima, praktek-praktek berkomunikasi yang baik dalam organisasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, peran pimpinan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Adapun strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan metode ceramah interaktif, penugasan, dan bermain peran. Dalam penugasan, para peserta akan diminta menyampaikan pengalamannya membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam bermain peran akan dilakukan dengan menyampaikan pesan berantai, lalu kemudian membahas dan mendiskusikan makna dari bermain peran tersebut. Adapun alat media yang akan digunakan yaitu LCD projector, laptop, post-it, flipchart. Sedangkan waktu yang digunakan dalam membahas materi pokok 5 ini direncanakan selama 60 menit. Bapak Ibu yang berbahagia, pada bagian akhir dari pembelajaran akuntabilitas kinerja ini atau bagian penutup akan dilakukan evaluasi secara lisan dan acak kepada peserta, kemudian juga menerima feedback dari peserta terkait dengan proses dan pelaksanaan pembelajaran ini, kemudian menyampaikan motivasi dan menutup sesi. Adapun strategi pembelajaran yang akan digunakan yaitu dengan metode ceramah interaktif, penugasan, dan tanya jawab. Adapun alat media yang digunakan CD projector, laptop, dan bahan tayang. Waktu yang direncanakan untuk bagian penutup ini adalah 3. Bapak Ibu yang saya hormati, strategi evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran akuntabilitas kinerja ini ada 3. Yang pertama adalah melalui pertanyaan secara lisan dan acak yang disampaikan kepada peserta mulai dari materi pokok pembelajaran 1 sampai dengan materi pokok pembelajaran 5. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan dan mengamati respon dari setiap peserta dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memperhatikan dan mengamati aktivitas para peserta dalam diskusi dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah strategi pembelajaran yang akan saya terapkan dalam melaksanakan pembelajaran akuntabilitas kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator ini. Demikian, terima kasih, sukses dan bahagia.